my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pasture. He leadeth me beside the waters of rest. He restoreth my soul. Though I walk through the valley, thou art with me. Thou preparest me a table before my enemies. Though I walk through the valley, I will not fear. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thy rod and thy staff, they comfort me. The Lord is my shepherd, I shall not want. He leadeth me in paths of righteousness. Thou anointest me with oil, my cup overflows. I'll dwell in thy house forevermore. Though I walk through the valley, thou art with me. Thou preparest me a table before my enemies. Though I walk through the valley, I will not fear. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Though I walk through the valley, thou art with me. Thou preparest me a table before my enemies. Though I walk through the valley, I will not fear. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thy rod and thy staff, they comfort me. You're the shepherd of my soul. You're the shepherd of my soul. I will learn to hear your voice. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Blessed are the mourners, they're comforted, and the meek shall inherit the earth. And the meek shall inherit the earth. Blessed are the thirsty for righteousness, and the hungry, for they shall be filled. Those that show much mercy are showing mercy, and the pure, for they shall see their God. And the pure, for they shall see their God. Blessed are you when men revile you, when they exclude you, falsely accuse you for my name. Rejoice, be exceedingly glad, for great is your reward when men hate you. Leap for joy. Rejoice, be exceedingly glad, for great is your reward when men hate you. Leap for joy.
Blessed are the peacemakers, they shall be called the sons of the Most Holy God. And those persecuted for righteousness, for theirs is the kingdom of God. For theirs is the kingdom of God. Blessed are you when men revile you, when they exclude you, falsely accuse you for my name. Rejoice, be exceedingly glad, for great is your reward when men hate you. Leap for joy. Rejoice, be exceedingly glad, for great is your reward when men hate you. Leap for joy. Rejoice, be exceedingly glad, for great is your reward when men hate you. Leap for joy. Rejoice, be exceedingly glad, for great is your reward when men hate you. Leap for joy. Rejoice, be exceedingly glad. Rejoice, be exceedingly glad. Rejoice, be exceedingly glad. Rejoice. Hear my prayer. Hear the voice of my cry, oh Lord. I take my cross and follow you, forsake my life in this world. Through the cross, the world is dead to me, and I am dead to the world. Bind me to the horns of your altar, oh Lord. I'll be a living sacrifice. I lay down everything that hinders, and cry out for a brand new heart. I put my hand to the plow, never will look back. Remove the stone from this well and let the living waters flow. Bind me to the horns of your altar, oh Lord. I'll be a living sacrifice. I lay down everything that hinders, and cry out for a brand new heart. I take my cross and follow you,
in this world. Through the cross, the world is dead to me, and I am dead to the world. I put my hand to the plow, never will look back. Move the storm from this well and let the living waters flow. Bind me to the horns of your altar, oh Lord. I'll be a living sacrifice. I lay down everything that hinders and cry out for brand new heart. I'll cry out for brand new heart. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bergabung di kebaktian IRC online pada minggu ini tanggal 16 Agustus 2020. Hari ini tema kebaktian kita adalah mengenai Facing Life's Demands. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang untuk kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah hari ini dengan bersaat teduh. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama-sama kita akan membacakan ajakan beribadah yang terambil dari Mazmur 62 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayailah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mari kita memulai ibadah pagi hari ini dengan memuji dan menyembah Allah Bapa kita yang Maha Besar, God and God alone. Truth of all we call unknown.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada hari ini saya juga mau mengajak kita semua untuk mengakui segala dosa kita. Kita mau merenungkan apa yang sudah kita perbuat di minggu-minggu yang lalu dan mau membawa pengakuan kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama agar Tuhan mau melayakkan kita untuk kita bisa datang beribadah dan menyembah Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami terima hari lepas hari. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur di dalam segala keadaan, meskipun dalam keadaan di tengah pandemi ini Tuhan, biarlah kiranya kami boleh belajar untuk terus bersyukur dan bergantung kepada Engkau saja. Kami juga pada hari ini mau menaikkan doa pengakuan dosa kami Bapa. Ampuni kami kalau seringkali kami menyakiti hati-Mu hari demi hari. Ampuni kami Bapa, biarlah kiranya Engkau yang akan terus pimpin kehidupan kami. Engkau mau terus melayakkan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang mau belajar untuk menjadi seperti Engkau. Tolong pimpin kehidupan kami selanjutnya Bapa. Biarlah kiranya kami mau belajar untuk menyerahkan segala kehidupan kami, menyerahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau mau pimpin kehidupan kami agar kami menjadi lebih baik hari demi hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru terambil dari Efesus 2 ayatnya yang keempat sampai yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Roh Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Menjalani peran sebagai orang Kristen yang benar di tengah zaman yang kacau ini adalah sebuah tantangan yang cukup berat. Seperti yang kita alami dalam hidup sehari-hari, permintaan dunia seringkali selalu bertentangan dengan iman kekristenan kita. Bagaimana menghadapi tantangan yang sangat sulit ini? Apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam menghadapinya? Mari saudara kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menggali firman Tuhan dan mencari pimpinannya dalam menghadapi life's demand. Pengorbananmu, ku telah mati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan saya baca dari kitab Bilangan pasal ke-11, ayat ke-6, kemudian ayat ke-10 hingga ke-18, kemudian ayat ke-21 hingga ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada suatu kali, bangsa itu bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyala api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu akan ku ambil dan ku taruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Ayat 18. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Sampai di sini bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka membaca firman Allah, memelihara di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membahas perikop ini, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami telah membaca firman Tuhan. Sebuah kebenaran yang mengajarkan kepada kami realita kehidupan kami di dunia ini. Yang penuh dengan tantangan, penuh dengan tuntutan, dan penuh dengan kesulitan. Dan seringkali sikap kami menghadapi segala tuntutan hidup ini adalah kami
bersungut-sungut mengeluh kepada Tuhan. Dan juga seringkali kami menjadi putus asa, patah semangat menghadapi begitu banyak tuntutan dalam hidup kami. Namun melalui firman Tuhan yang akan kami pelajari Tuhan, ajar kami untuk memiliki iman kepada Tuhan. Ajar kami untuk memiliki keyakinan kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Sapalah kami lewat firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu dengan segala kelemahannya, Tuhan mau pakai untuk menguraikan firman Tuhan dengan jelas. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini temanya adalah bagaimana kita menghadapi tuntutan-tuntutan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita facing life demands. Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai macam tuntutan-tuntutan dalam hidup ini. Dari hal-hal yang sederhana sampai hal yang kompleks, hal yang mendesak, hal yang sangat rumit dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Anda mengalami kondisi demikian? Suatu hari Anda pergi ke dokter gigi, maksudnya ingin membersihkan karang gigi Anda. Tetapi setelah di ronsen, ternyata dokter mengatakan gigi kita itu infeksi. Sehingga kita harus menjalani perawatan untuk gigi kita selama beberapa minggu ke depan. Kita satu hari harus gosok gigi 3 kali dengan odol yang khusus, dengan sikat gigi yang khusus. Lalu hari berikutnya jadwal kita adalah untuk check up kesehatan kita. Kita melakukan general check up. Ketika kita pergi ke klinik, hasil check up kita membuktikan atau menyatakan bahwa kita mengalami obesitas. Sehingga dokter menyarankan ada seperangkat tip bagaimana kita bisa menurunkan berat badan kita dengan olahraga. Lalu hasil cek darah kita menunjukkan bahwa tensi darah kita itu tinggi, kemudian kolesterolnya tinggi, asam urat juga tinggi. Sehingga dokter menyarankan sebuah tip pola makan yang sehat untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan kita. Ketika kita pulang dari klinik, kita masuk ke mobil, kita menyalakan mobil kita. Dan kita mendapati AC di mobil kita sudah tidak dingin. Sehingga harus dibawa ke bengkel untuk diservis. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menghadapi segala macam tuntutan tersebut dalam kehidupan kita? Barangkali bagi sebagian orang, kita akan menangani semua tuntutan itu dengan apa adanya. Tanpa berpikir, lakukan saja, tangani saja. Karena semua tuntutan itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tetapi ada kalanya tuntutan-tuntutan dalam hidup kita menjadi begitu besar, menjadi begitu rumit, begitu complicated dalam hidup kita. Barangkali itu berkaitan dengan kesehatan kita yang cukup serius. Barangkali itu menyangkut masalah kehidupan keluarga kita yang cukup serius. Atau barangkali itu menyangkut pekerjaan kita, usaha kita yang punya krisis ataupun masalah. Atau mungkin barangkali masalahnya seperti apa yang kita hadapi hari ini karena pandemi COVID-19. Di mana banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang income-nya berkurang, banyak orang yang cemas dengan kondisi kesehatan, dengan kondisi masa depan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keadaan demikian akan membuat kita harus memeras otak kita dan berusaha memikirkan cara terbaik bagaimana mengatasi tuntutan-tuntutan itu dalam hidup kita. Bacaan Alkitab kita hari ini dari Bilangan pasal ke-11 adalah sebuah teks yang memperlihatkan kepada kita tuntutan-tuntutan hidup yang dialami oleh umat Israel dan yang dialami oleh Musa, seorang hamba Tuhan. Perikop yang kita baca ini menceritakan awal perjalanan bangsa Israel dari Gunung Sinai atau dari padang gurun Sin menuju ke tanah Kanaan. Sebuah perjalanan yang sangat sulit, perjalanan yang sangat melelahkan.
Sejauh mata memandang, yang ada adalah hamparan pasir, bebatuan. Tidak ada atau jarang sekali menemukan adanya pohon ataupun rumput-rumput hijau. Ditambah dengan cuaca siang hari, di mana matahari bersinar dengan teriknya, yang terkadang bisa mencapai suhu 50 derajat Celcius. Sebuah perjalanan yang sangat melelahkan. Itulah sebabnya di dalam bagian Alkitab ini, kita melihat bangsa Israel mengalami kelelahan dalam perjalanan ini. Bapak, Ibu, Saudara, pada waktu kita membaca dan merenungkan perikop ini, kita akan melihat adanya dua respon yang umum ketika kita menghadapi tuntutan dalam hidup ini. Ada dua respon manusia yang umum ditemui ketika menghadapi tuntutan dalam hidup ini. Yang pertama, yaitu komplain, mengeluh dan bersungut-sungut di dalam hidup kita. Dan ini yang kita pelajari dari bangsa Israel. Hal pertama yang kita saksikan di sini adalah ada orang di antara bangsa Israel yang mengeluh dan bersungut-sungut tentang segala kesulitan yang mereka hadapi di padang gurun dalam perjalanan ini. Mereka lupa bagaimana Tuhan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir dengan melakukan mujizat di depan mereka. Mereka lupa bahwa setiap hari Tuhan memelihara hidup mereka sehingga mereka tidak kekurangan. Ulangan pasal 29 ayat ke-5 mengatakan, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Apa respon Tuhan terhadap sungut-sungut dari umat Israel dalam bagian Alkitab ini? Di ayat 1b dikatakan, ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu bagaimana respon umat Israel ketika Tuhan marah? Ayat kedua mengatakan, lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Namun saudara, peristiwa ini tidak membuat umat Israel kapok dan berhenti untuk komplain atau bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak lama kemudian, bacaan selanjutnya memberitahukan, ada di antara mereka yang mulai komplain tentang menu makanan. Di satu sisi kita bisa memahami keluhan mereka karena memang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu ada variasi dalam hal makanan mereka di padang gurun. Setiap hari menu makan mereka adalah mana, atau yang dikatakan sebagai roti yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sarapan pagi mana, makan siang mana, makan malam mana. Saya yakin mereka berusaha untuk kreatif mengolah mana itu menjadi sop mana, mana goreng, atau mungkin sop mana sudah diolah sedemikian rupa, tapi tetap bahannya adalah mana. Seperti ada orang Indonesia, di Indonesia ada anak-anak yang komplain tentang mamanya. Hari-hari masak Indomie. Hari Senin, Indomie rasa ayam spesial. Hari Selasa, Indomie rasa bakso. Hari Rabu, Indomie goreng. Hari Kamis, Indomie rasa sate. Dan sebagainya. Hari-hari makannya Indomie. Apa yang terjadi di sini dikatakan, mereka mulai bersungut-sungut tentang menu makanan yang mereka anggap sudah bosan. Mereka bukan menyatakan keinginannya kepada Tuhan, tapi mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Bahkan mereka mulai nostalgia bahwa kehidupan mereka di Mesir lebih baik daripada kehidupan mereka di padang gurun saat ini. Dikatakan, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka
bawang pre, bawang merah, bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita ingat ketika kita tergoda untuk komplain kepada Tuhan dalam hidup ini. Ketika kita tergoda untuk bersungut-sungut kepada Tuhan di dalam menghadapi tuntutan hidup ini. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, bersungut-sungut tidak membantu apapun persoalan kita dan tidak membuat kita menjadi lebih baik. Kedua, bersungut-sungut itu sesungguhnya merupakan wujud dari kurangnya apresiasi kita atas apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Bersungut-sungut itu merupakan bukti bahwa kita kurang bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, bersungut-sungut itu sesungguhnya merupakan tanda kurangnya iman kita kepada Tuhan. Kita kurang yakin akan pemeliharaan Tuhan, akan kuasa Tuhan untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Dan yang keempat, bersungut-sungut itu berarti kita lebih berfokus kepada masalah kita daripada berfokus kepada solusinya. Ini adalah respon pertama ketika kita menghadapi tuntutan hidup. Ketika tuntutan hidup menjadi begitu complicated dalam hidup kita, begitu rumit dalam hidup kita, seringkali respon kita adalah kita menjadi komplain, kita komplain kepada Tuhan, kita komplain kepada orang lain, kita mulai bersungut-sungut tentang keadaan kita. Sekarang kita melihat yang kedua. Yaitu respon yang kedua ketika kita menghadapi tuntutan hidup adalah kita menjadi patah semangat. Dan ini yang kita lihat terjadi kepada Musa. Bapak, Ibu, Saudara, ada seorang ayah dengan putrinya memutuskan untuk mendaki gunung tanpa ditemani seorang pemandu. Di tengah-tengah cuaca yang bersalju dan kurangnya pengalaman, membuat kedua orang ini mengalami masalah besar. Putrinya terserang dingin yang ekstrim, sehingga detak jantungnya semakin lama menjadi semakin lemah. Kondisi yang gelap gulita dan jalan yang sudah jalan setapak yang sudah ditutupi oleh salju, membuat mereka tidak tahu atau tidak bisa menemukan jalan apakah untuk naik atau untuk turun. Akhirnya mereka putus asa dan duduk di samping sebuah batu besar. Dingin yang menyerang putri dari sang ayah tersebut akhirnya merenggut nyawa putrinya pada malam itu. Ketika fajar menyingsing, sang ayah yang sedang berduka cita oleh karena kehilangan putrinya yang terkasih, melihat tidak jauh dari tempat di mana mereka duduk, yaitu 20 meter di belakang mereka. 20 meter di balik batu yang menjadi tempat mereka bersandar sepanjang malam itu. Ternyata ada sebuah gubuk kayu yang di dalamnya ada kayu bakar yang bisa menyelamatkan mereka dari kedinginan. Tetapi pertanyaannya adalah, apa yang mencegah mereka untuk mencapai tempat tersebut yang jaraknya cuma 20 meter lagi di depan mereka? Jawabannya adalah karena patah semangat. Putus asa, patah semangat. Bapak, Ibu, Saudara, apabila kita pernah menjadi seorang pemimpin seperti Musa dan pernah ada dalam kondisi seperti Musa, maka kita bisa memahami pergumulan patah semangat yang dialami oleh Musa. Musa terus-menerus berpegang kepada janji Tuhan dan firman Tuhan. Tetapi bangsa Israel terus-menerus mengabaikan dan tidak menghiraukan perintah Tuhan dan janji Tuhan. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka selalu datang kepada Musa.
Ketika mereka menghadapi krisis, maka mereka akan menyalahkan Musa. Dan itu berlangsung bertahun-tahun di dalam pelayanan Musa sebagai pemimpin bagi umat Israel. Dengarkan, mari kita dengarkan curahan isi hati Musa di hadapan Tuhan dalam ayat 11 hingga 15. Dikatakan, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu? Sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Bapak Ibu Saudara, dari apa yang dikeluhkan, dari apa yang dinyatakan oleh Musa di sini, kita bisa mengambil kesimpulan, Musa sedang menghadapi depresi. Musa sedang mengalami kelelahan secara mental, rohani, fisik, dan juga emosi. Pertama dikatakan ia mulai bertanya kepada Tuhan, mengapa? Musa mulai kehilangan fokus. Musa mulai kehilangan orientasi. Kedua, ia mulai mengeluh tentang beratnya beban yang ia pikul. Ketiga, ia menganggap situasi yang terjadi itu adalah kegagalan pribadinya, ketidakmampuannya. Keempat, ia mencoba menanggung beban persoalan setiap orang sendirian. Memikul beban setiap orang sendirian. Kelima, ia sampai pada satu poin di mana ia berteriak, aku tak sanggup lagi menanggung semua ini. Aku give up. Aku tidak sanggup lagi untuk meneruskan pelayanan ini, panggilan ini, tugas ini. Dan terakhir, ia mencapai satu titik di mana kematian merupakan jalan keluar terbaik dari semua tuntutan-tuntutan hidup ini. Sampai akhirnya Musa berada pada satu titik di mana dia berpikir, lebih baik aku mati daripada menghadapi tuntutan, tugas, dan tanggung jawab yang berat ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pernahkah Anda menghadapi kondisi patah semangat seperti Musa? Anda merasa tidak dihargai. Anda merasa aus. Anda merasa dimanfaatkan orang. Anda merasa gagal. Anda merasa tidak dapat menyenangkan seorang pun. Anda merasa sudah memberikan yang terbaik, semua yang Anda mampu berikan. Tetapi orang-orang tetap saja menuntut dari Anda. Tetap saja orang-orang terus meminta lebih dari Anda. Bapak Ibu Saudara, orang yang suka bersungut-sungut seringkali tidak menyadari akibat dari perbuatan mereka terhadap para pemimpin mereka. Terus-menerus bersungut-sungut akan memakan habis mereka yang menjadi pemimpin. Orang yang mengeluh itu bukan sedang memberi semangat kepada para pemimpin mereka, tetapi sebaliknya sedang menjatuhkan atau melemahkan para pemimpin mereka. Dalam menghadapi tuntutan hidup ini, terkadang kita mengalami kondisi di mana kita menjadi patah semangat. Dan apabila situasi itu terjadi dalam kehidupan kita, ada beberapa prinsip yang harus kita ingat. Yang pertama, kita tidak sendirian dalam perasaan kita.
Beberapa tokoh Alkitab pun pernah mengalami putus asa dalam hidup mereka. Contoh di sini ada Musa. Contoh lain adalah Nabi Elia. Contoh yang lain adalah Nehemia. Contoh yang lain juga adalah Nabi Yeremia. Dan ada banyak contoh lain dalam tokoh Alkitab, di mana mereka pun ada satu titik dalam hidup mereka. Mereka mengalami patah semangat. Prinsip kedua, ketika kita menghadapi situasi di mana kita menjadi patah semangat, ingat bahwa kita tidak ditinggal sendirian. Bahkan di saat kita merasa kita mengalami kondisi yang paling kesepian pun, di saat itu ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, Allah mengerti, Allah melihat, dan Allah menghargai segala pekerjaan kita, segala jeripaya kita. Ia tidak mengukur keberhasilan kita menurut standar dunia. Dan yang keempat, terkadang perasaan patah semangat terjadi karena kita telah menjauh dari sumber kehidupan dan kekuatan kita. Kita melakukan segala sesuatu menurut cara kita. Dan kita cenderung mengandalkan diri kita sendiri. Daripada kita mempercayai Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam perjuangan kita. Lalu saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita harus menghadapi tuntutan-tuntutan dalam hidup ini? Ketika kita dinasihati untuk tidak menjadi orang yang gampang komplain, bersungut-sungut, mengerutu tentang pergumulan, tentang tuntutan dalam hidup ini. Seperti orang Israel. Atau kita dinasihati untuk tidak menjadi orang yang cepat putus asa, patah semangat, seperti pengalaman Musa di sini. Lalu respon apa yang seharusnya ada dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah, milikilah keyakinan akan Tuhan. Milikilah trust di dalam hidup kita akan Tuhan atau kepada Tuhan. Di dalam bagian Alkitab ini kita bersyukur di saat Musa sedang menghadapi patah semangat dalam hidup dan pelayanannya. Ada satu hal yang positif yang dilakukan oleh Musa di sini, yaitu ia membawa pergumulannya kepada Tuhan di dalam doa. Ia nyatakan isi hatinya, pergumulannya kepada Tuhan di dalam doa. Dan saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus memiliki keyakinan, iman kepada Tuhan ketika kita menghadapi tuntutan dalam hidup ini? Ada dua alasan. Mengapa kita harus memiliki keyakinan kita kepada Tuhan di tengah-tengah tuntutan hidup? Alasan pertama adalah karena Tuhan adalah Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan berkata kepada Musa bahwa ia akan mengatasi masalah menu makanan. Tuhan akan memberikan daging kepada umat Israel. Bukan untuk satu hari, bukan untuk satu minggu, tetapi selama 1 bulan penuh sampai mereka muak. Ini mengingatkan kepada kita janji yang Tuhan katakan, seperti yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini adalah janji Tuhan kepada kita semua. Mengapa di tengah-tengah tuntutan hidup ini, mengapa di tengah-tengah segala kesulitan hidup ini, kita perlu memiliki keyakinan kepada Tuhan? Karena Tuhan akan mencukupkan segala keperluan hidup kita. Dia yang tahu apa menjadi pergumulan kita, dia yang tahu apa menjadi kebutuhan hidup kita, dan dialah yang akan mencukupi kebutuhan kita. Alasan kedua, mengapa kita harus memiliki keyakinan iman kepada Tuhan di tengah-tengah tuntutan hidup ini? Alasan kedua,
Karena Tuhan kita adalah Allah yang berbelas kasihan. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan compassion, penuh dengan mercy, dan penuh dengan anugerah dalam hidup kita. Ketika Tuhan mendengarkan keluhan dari Musa tentang beban berat pelayanannya, tentang tanggung jawab yang berat yang ada di pundaknya, Tuhan tidak marah kepada Musa. Sebaliknya, Tuhan menyediakan sebuah jalan keluar bagi Musa, di mana Tuhan memiliki rencana untuk menyelesaikan persoalan ini, yaitu Tuhan akan membagi beban Musa supaya beban Musa bisa ditanggung oleh para pemimpin yang lain. Tuhan siapkan ada tua-tua Israel, 70 orang Tuhan siapkan untuk bisa membantu Musa dalam tugas dan pelayanannya. Ini mengingatkan kepada kita undangan dari Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang tidak mengerti sejauh mana kekuatan kita untuk menanggung persoalan dan tuntutan hidup. Di saat kita mulai lelah, tidak mampu untuk menjalani dan menghadapi tuntutan hidup kita, Tuhan menjanjikan pertolongannya, anugerahnya. Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya. Dan Dia akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi apapun persoalan hidup yang kita alami. Karena Dia adalah Allah yang berbelas kasihan. Bapak, Ibu, Saudara, tuntutan-tuntutan dalam hidup ini adalah kenyataan hidup yang tidak bisa kita hindari. Setiap kita yang masih hidup di dunia, kita akan terus menghadapi berbagai macam tuntutan dan kesulitan di dalam hidup ini. Ada sebuah ungkapan mengatakan, life is 10% of what happened to you, but 90% of how you respond to it. Hidup ini adalah 10% hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi 90%-nya adalah bagaimana respon kita terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi hal yang penting dalam hidup ini bukanlah apa yang terjadi. Hal yang penting yang terjadi dalam hidup kita bukanlah segala tuntutan-tuntutan yang terjadi. Tetapi bagaimana respon kita terhadap segala tuntutan-tuntutan itu. Apakah kita memilih untuk mempercayai Tuhan, memiliki trust kepada Tuhan, atau kita memilih untuk komplain kepada Tuhan, komplain kepada orang lain, atau kita memilih untuk putus asa ataupun patah semangat dalam menjalani kehidupan kita? Apa yang kita pilih? Apa yang menjadi sikap kita? Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjalani kebenaran ini dalam kehidupan setiap kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan bangkit berdiri, marilah bersama dengan gereja segala abad dan tempat, kita mengakui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silahkan duduk. Pada kesempatan ini kita juga mau menaikkan doa-doa syafaat yang akan kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, pada minggu ini kami juga ingin berdoa untuk jemaat-Mu di IRC maupun di mana-mana tempat yang pada saat ini harus melakukan ibadah online. Walaupun kami melakukan ibadah online, biarlah kiranya Engkau juga yang menumbuhkan kerinduan untuk kami bisa dan mau beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji, menyembah-Mu dan menggali firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang akan mempersiapkan setiap hati kami untuk bisa memasuki ibadah online setiap minggu dengan sungguh-sungguh. Kami juga ingin berdoa Bapak, biarlah kiranya ibadah online ini dapat berlangsung dengan baik, dengan lancar, dan biarlah apa yang boleh kami naikkan itu juga boleh untuk memperluas kerajaan-Mu dan untuk kemuliaan-Mu saja. Kami juga ingin berdoa untuk Sunday School Service dan Youth Service yang juga dilakukan secara online. Biarlah kiranya Engkau juga yang mau menumbuhkan kerinduan di hati anak-anak-Mu ini untuk mereka juga mau terus beribadah kepadamu walaupun secara online. Dan biarlah apa yang boleh disampaikan itu juga yang boleh berkenan kepadamu dan anak-anak-Mu boleh bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kepadamu saja Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk riset yang masih terus dilakukan dalam menemukan vaksin COVID-19. Biarlah kiranya Engkau juga yang mau menolong para saintis Tuhan untuk mereka bisa mendapatkan vaksin corona ini dengan secepatnya. Biarlah kiranya Engkau pimpin, Engkau mau sertai setiap negara, setiap pemerintahan untuk boleh bersungguh-sungguh bekerja sehingga mendapatkan vaksin COVID ini Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau mau pimpin, Engkau mau sertai setiap negara-negara di seluruh dunia ini dalam menghadapi wabah COVID-19. Biarlah kiranya semuanya ini bisa dapat kami lalui dengan pimpinan dan penyertaan-Mu saja dan nama-Mu saja yang semakin ditinggikan. Terima kasih Bapak, kami mau menaikkan doa syafaat kami ini hanya ke dalam tangan anak putra-Mu yang tunggal yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, minggu ini juga kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita sebagai rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Ayat persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Di layar Bapak Ibu Saudara sekalian tercantum bank account dari IRC. Kita bisa mengungkapkan ucapan syukur kita dengan memberikan persembahan melalui transfer ke bank account ini. Atau kita juga bisa menyisihkan uang kita dan mengumpulkan di dalam amplop yang sudah kita lakukan di minggu yang lalu. Yang pada akhirnya nanti bisa kita bawa ketika kita sudah bisa beribadah secara normal kembali. Di akhir ibadah hari ini saya mau mengajak kita semua untuk terus menaruh harapan pada Tuhan dan memandang sinar fajar yang Dia berikan dalam hidup kita. Agar kita terus bisa berjalan dalam cahaya kehidupan Tuhan. Jalan luas membentang di depanmu, melukiskan kehidupanmu di dunia. Tiada satu pun yang tahu kemana arah yang pasti.
Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mengembalikan segala puji hormat kepada Allah Tritunggal dalam bentuk doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures there below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, ke dalam panggilan dan tugas pelayanan kita masing-masing dengan menerima berkat dari Allah Tritunggal. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita pada pagi hari ini sampai di sini. Terima kasih untuk partisipasi jemaat sekalian dalam kebaktian pada hari ini. Kiranya ibadah kita boleh berkenan kepada Tuhan dan hidup kita tetap disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Baptized with Christ into His death, that we might walk in newness of life. Set free from sin, now slaves of righteousness, raised from the dead by the glory of the Lord. You are the resurrection and the life. He who believes in you will never die. You are the resurrection and the life. He who believes in you is passed from death to life. Body of sin, buried with Him. He who has died has been freed from his sin. Sin shall not be a master over me. I'm under grace and I have been set free. You are the resurrection and the life. He who believes in you will never die. You are the resurrection and the life. He who believes in you is passed from death to life. Baptized with Christ into His death, that we might walk in newness of life. Set free from sin, now slaves of righteousness, raised from the dead by the glory of the Lord. Body of sin, buried with Him. He who has died has been freed from his sin. Sin shall not be a master over me. I'm under grace and I have been set free. You are the resurrection and the life. He who believes in you will never die. You are the resurrection and the life. He who believes in you has passed from death to life. You are the resurrection and the life. He who believes in you will never die. You are the resurrection and the life. He who believes in you has passed from death